Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Mary Kiss People? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan 3 episode terakhir ya. Kita lalu dibawa ke kilas balik. Ketika di rumah sakit sosial, Ji-Hoon sempat meyakinkan Dae-Hyun untuk bekerja sama dengan polisi. Dae-Hyun setuju dengan syarat kalau dirinya yang akan menanggung semua kasus yutanasia. Intinya, Dae-Hyun merelakan dirinya menggantikan Sojong. Dae-Hyun juga meminta Ji-Hoon untuk fokus menangkap Gwang-chul saja. Dae-Hyun kemudian meyakinkan Gwang-chul untuk mengantarkan obat ke rumah Papak secara langsung. Gwang-chul setuju, dan sebenarnya dia sudah berada di depan pintu rumah Papak. Tapi Taesung memberitahu Gwang-chul tentang rencana penyamaran Dae-Hyun. Jadi Gwang-chul menelepon Dae-Hyun memberitahunya kalau dirinya sudah tahu tentang rencana Dae-Hyun. Saat ini, Dae-Hyun mengungkapkan kebenaran pelacak dan kamera tersembunyi kepada Sojong. Dae-Hyun menyampaikan rasa maafnya. Sojong terkejut, tapi dia segera membuat rencana agar kunjungannya terlihat seperti konsultasi umum antara pasien dengan dokter. Sojong mengajak Papak serta istrinya bekerja sama, dan mereka mengikuti arahan Sojong. Gak beberapa lama kemudian, para detektif yang sudah menyadari Dae-Hyun telah mengungkapkan penyamarannya, segera menyerbu masuk ke rumah Papak. Namun Sojong mengatakan kalau dia berada di sana untuk urusan konsultasi aja. Papak pun membenarkan pernyataan Sojong, maka karena itu polisi tidak punya alasan untuk menangkapnya. Kemudian di kantor polisi, detektif Bu menjadi sangat marah kepada Dae-Hyun. Gimana kan gitu? Orang Dae-Hyun yang ngajak kerja sama, tapi Dae-Hyun juga yang beberin semuanya. Ji-Hoon lalu memberitahu semua orang kalau sebenarnya dari awal dirinya dan Dae-Hyun memang sudah merencanakan ini semua. Mendengar itu, Ibu Wumi sebagai pengacara Dae-Hyun menjadi sangat marah kepada Dae-Hyun. Dia merasa telah dibohongi oleh Dae-Hyun. Ibu Wumi menegaskan kalau dirinya berhenti menjadi pengacara Dae-Hyun. Setelah semua sudah tenang, Dae-Hyun berbicara berdua dengan Ji-Hoon. Dae-Hyun meminta kesempatan terakhir kepada Ji-Hoon agar Ji-Hoon melepaskan Dae-Hyun, supaya Dae-Hyun bisa menjadi umpan untuk menangkap Gwang-chul. Di tempat lain, Pak Min-song yang adalah keponakan Papak meminta Gwang-chul agar Gwang-chul menghabisi pamannya secepat mungkin. Gwang-chul setuju untuk melakukannya, asal Min-song memberikannya imbalan setengah dari warisan yang akan diterima Min-song. Keesokan harinya, Dae-Hyun sudah dibebaskan. Ji-Hoon setuju untuk memberikan Dae-Hyun kesempatan, tapi Dae-Hyun harus memakai monitor pergelangan kaki. Kemudian Dae-Hyun menemui Sojong untuk meminta maaf atas kejadian kemarin. Sojong menyatakan rasa kecewanya. Dia nggak pengen menemui Dae-Hyun ataupun berbicara dengan Dae-Hyun untuk sementara waktu. Sore itu, Sojong tiba-tiba mendapatkan kiriman dokumen. Itu adalah foto dirinya yang hanya menggunakan pakaian dalam. Tentu saja Sojong terkejut dengan foto tersebut. Kita tahu lah ya siapa pengirimnya. Gwang-chul lalu menelepon Sojong untuk mengajaknya bekerja sama, tapi Sojong menolaknya. Sore harinya, Wumi memanggil Jeon ke sebuah tos serba. Di sana, Wumi menunjukkan video ketika Sojong akan memberikan buffron kepada Ji-Hoon. Ini adalah rekaman video saat Ji-Hoon masih menyamar menjadi Hyunwoo. Wumi mengancam akan menyebarkan video itu jika Jeon tidak menarik laporannya di sekolah. Jadi Jeon sempat mengadukan Wumi kepada guru di sekolah karena Wumi membuli Jeon. Tapi Jeon mengingatkan Wumi kalau video itu juga akan membuat ibu Wumi mendapat masalah. Karena merasa kalah, Wumi langsung mengamuk dengan merusak beberapa barang di toko tersebut. Tentu saja pemilik toko marah dengan tingkah Wumi. Tapi tiba-tiba Gwang-chul muncul di sana. Dia menawarkan diri untuk membayar kerusakan yang telah Wumi sebabkan. Gwang-chul mengatakan kepada Jeon kalau dia adalah teman pria Sojong. Setelah kejadian itu, Jeon menelepon Sojong dan menceritakan kejadiannya. Gwang-chul yang masih berada di dekat Jeon segera mengambil ponsel Jeon dan berbicara dengan Sojong. Sekali lagi, Gwang-chul meminta agar Sojong segera melakukan yutanasia kepada Papak. Karena Sojong khawatir dengan anak-anak, Sojong akhirnya setuju untuk melakukan apa yang diinginkan Gwang-chul. Sojong juga menyuruh Gwang-chul untuk datang bersama ke rumah Papak. Namun ketika Sojong tiba di rumah Papak, dia terkejut karena mengetahui kalau dirinya harus membantu istri Papak untuk mati juga. Sojong jelas menolak permintaan Gwang-chul itu, karena istri Papak kan masih sehat. Untuk meredakan keributan, istri Papak meminta Sojong untuk mengurus suaminya saja. Malam itu, pasangan suami istri tersebut akhirnya berpamitan. Istri Papak berjanji akan hidup dengan baik, dan perpisahan itu diakhiri dengan Papak meminum segelas champagne yang diberikan Sojong untuknya. Setelah Papak meninggal dalam pelukan istrinya, istri Papak tiba-tiba berlari ke tepi atap dan langsung terjun melompat bundir dong. Melihat hal ini, Gwang-chul, Sojong, serta Min-song langsung paniklah. Gwang-chul segera menelepon Taesung memberitahunya tentang semua yang terjadi. Dengan segera, rumah Papak dipenuhi oleh polisi. Taesung pun berada di sana untuk mengatasi situasi. Sedangkan Sojong, dia sekarang sudah berada di rumah sakit. Sojong masih terpukul dengan kejadian yang baru saja terjadi di hadapannya. Ji-Hoon pun tiba di rumah Papak. Dia menerima laporan dari polisi kalau memang sepertinya istrinya Papak bundir, karena dia melompat menggunakan sepatu dan juga ada surat bundirnya. Tapi Ji-Hoon terkejut melihat Taesung sudah ada di TKP terlebih dahulu. Taesung dengan tenang mengaku kalau Min-song adalah kenangannya. Beberapa waktu kemudian, Min-song mendatangi ruang mayat untuk mengkonfirmasi tubuh paman serta bibinya. Tapi Min-song terkejut ketika ia melihat tubuh bibinya, karena sepertinya itu bukanlah tubuh bibinya.
Sedangkan di rumah sakit, rekan Sojong membawa Sojong menemui pasien baru di bangsalnya yang tidak sadarkan diri akibat cedera terjatuh saat bekerja. Setelah Sojong mengamati lebih dekat, ia menyadari bahwa pasien yang ada di hadapannya sekarang tak lain adalah istri papa bernama Myong. Tapi rekan Sojong mengatakan kalau pasien itu bernama Jin Kyung, dan Jin Kyung adalah seorang pekerja pembersih yang nggak sengaja jatuh dari atap. Setelah memeriksa tubuh bibinya, Min Song segera menelpon Gwang Chul, mengatakan kalau itu bukanlah tubuh bibinya. Plot twist apaankah ini? Keesokan harinya, Ji-Hyun bertemu dengan ayah Soo-young. Masih inget nggak sahabat tonton? Soo-young adalah remaja yang sakit parah itu loh. Rupanya nenek Soo-young curiga dengan kematian Soo-young dan melaporkan hal ini kepada polisi. Ji-Hyun langsung menanyakan apakah ayah Soo-young mengenal Sojong. Karena Sojong adalah tersangka yang melakukan eutanasia kepada pasien terminal. Ketika ayah Soo-young menyadari kalau Sojong dalam masalah, ia akhirnya menyerahkan diri sebagai ganti Sojong. Ayah Soo-young menceritakan kepada Ji-Hyun betapa menderitanya Soo-young dan betapa tenangnya kematiannya. Intinya ayah Soo-young tuh sangat membela Sojong, meskipun Ji-Hyun mengatakan kepadanya kalau apa yang dilakukan Sojong adalah sebuah kejahatan. Tapi bagi ayah Soo-young, itu adalah sebuah berkah untuk mengurangi penderitaan almarhum putranya. Jadi ayah Soo-young bersedia menggantikan posisi Sojong untuk masuk penjara. Di rumah sakit ketika Myong siuman, Sojong menghampirinya. Sojong bercerita tentang kematian ibunya dan bagaimana dirinya masih ragu apakah ia telah melakukan hal yang benar dengan menolong ibunya untuk bunuh dulu itu. Pemikiran itulah yang membuat Sojong tidak mau mengabulkan keinginan Myong untuk mati. Myong kemudian meminta agar Sojong membantunya untuk menulis ulang surat wasiatnya, lalu kembali meminta Sojong mengakhiri hidup Myong. Ketika Sojong keluar dari bangsal, Ji-Hyun sudah menunggunya. Ji-Hyun mengatakan bagaimana ayah Soo-young bersedia untuk menggantikan Sojong. Karena itulah Ji-Hyun meminta Sojong untuk menyerahkan diri. Sojong pun tertegun, tapi dia meminta agar Ji-Hyun memberinya waktu. Sedangkan Dae-hyun, dia menelepon Gwang Chul memberitahunya bahwa ada klien baru yang bersedia membayar lebih dari papak untuk eutanasia. Gwang Chul lalu memberinya alamat agar Dae-hyun bisa ke sana untuk mengambil bafron. Begitu juga dengan Sojong, dia menelepon Gwang Chul memberitahunya tentang kondisi Myong dan meminta obat. Gwang Chul bersedia memberikannya. Namun di belakang Sojong, Gwang Chul menghubungi Min Song, memberitahunya tentang kondisi bibinya. Ketika Dae-hyun tiba di alamat yang diberikan oleh Gwang Chul, dia segera disergap oleh anak buah Gwang Chul. Sedangkan Sojong, dia akhirnya bertemu dengan Gwang Chul, mengatakan bahwa sekarang mereka harus bekerja sama. Gwang Chul pun menyambut ajakan Sojong dengan memeluknya. Sementara itu, Min Song pergi ke rumah sakit dan meletakkan bantal di atas wajah bibinya. Setelah resmi bekerja sama dengan Gwang Chul, Sojong bertanya apakah Gwang Chul ingin melihat bagaimana Sojong melakukan eutanasia. Gwang Chul lalu memberikan sebotol bafron kepada Sojong, dan Sojong segera menyuntikkan bafron itu kepada dirinya sendiri. Hal ini membuat Sojong hampir tidak sadarkan diri. Gwang Chul otomatis jadi panik, tapi Sojong menggunakan kesempatan itu untuk mengarahkan pistol ke arah Gwang Chul. Sementara itu, Dae-hyun digebukin habis-habisan oleh para antek-antek Gwang Chul. Tapi di tengah-tengah itu, para antek Gwang Chul menemukan Dae-hyun menggunakan gelang kaki. Seketika itu juga polisi menyergap para antek Gwang Chul. Di rumah sakit, ketika Min Song mencoba untuk menghabisi bibinya, tiba-tiba dia segera ditangkap di tempat. Jadi yang ada di ranjang rumah sakit bukanlah bibi Min Song, melainkan salah satu rekan Ji-Hyun yang menyamar menjadi bibi Min Song. Kembali ke Sojong. Ji-Hyun tiba-tiba mendatangi kantor Gwang Chul dan mendapati Gwang Chul memegang senjata beserta Sojong yang sudah terkapar di sebelahnya. Ketika Gwang Chul melihat Ji-Hyun, dia mengarahkan senjatanya kepada Ji-Hyun. Namun Ji-Hyun segera mendor-dor Gwang Chul di tempat. Jadi sebelumnya saat Myong meminta Sojong menghabisinya, Sojong kembali menolak permintaan Myong. Sojong meminta Myong untuk tetap hidup seperti yang diinginkan Papa. Meskipun berat hati, Myong pun akhirnya setuju untuk tetap hidup. Setelah itu Sojong bertemu dengan Ji-Hyun. Sojong meminta Ji-Hyun memberikannya waktu. Sojong lalu menceritakan kisah tentang Myong. Sojong meminta agar tim Ji-Hyun melindungi Myong, karena sepertinya keponakan Myong akan datang untuk menghabisi Myong. Ji-Hyun setuju untuk membantu Sojong, asalkan Sojong membantu Ji-Hyun menangkap basah Gwang Chul saat Gwang Chul bertransaksi bafron. Maka karena itulah Sojong menelepon Gwang Chul meminta bafron darinya. Begitulah semuanya ini terjadi. Keesokan harinya, seluruh tim polisi dan tim forensik sibuk dengan ketiga kejadian ini. Sementara itu, Ji-Hyun menginterogasi bawahan Tae-sung yang kemarin itu mencuri obat dari ruang bukti kasus. Awalnya dia tidak mengaku, tapi Ji-Hyun membawa saksi yang adalah antek Gwang Chul. Jadi mau nggak mau, orang itu pun akhirnya mengaku. Berkat pengakuannya, Ji-Hyun pun segera menerobos ruangan Tae-sung dan menangkapnya dengan sangat terhormat. Dan Min Song, dia diinterogasi atas perbuatannya, tapi dia menolak untuk memberikan komentar apapun. Intinya dia memakai haknya untuk diamilah gitu, padahal udah ketangkep basah loh. Sedangkan Sojong, sekarang dia dirawat di rumah sakit akibat bafron kemarin malam kan. Jaeon menemani Sojong. Saat itu Sojong mengatakan kepada Jaeon kalau Sojong harus menjalani penyelidikan. Jaeon tentu bingung dengan ada apa dengan bibinya itu. Ketika itulah Sojong menceritakan semua yang telah dia lakukan kepada Jaeon. Sojong meminta maaf kepada Jaeon, karena kalau Sojong sampai harus dipenjara akibat ini, Jaeon pasti akan menerima cibiran dari netizen.
dan Jeon masih harus merawat adiknya serta Songyi. Namun Jeon meyakinkan Sojong kalau dirinya nggak akan terpengaruh oleh cibiran orang. Jeon percaya kalau apa yang Sojong lakukan bukanlah kejahatan. Di kantor polisi, para detektif mendapatkan banyak rekaman. Rekaman itu berisi tentang para klien Sojong yang memang memilih untuk dieutanasi oleh Sojong. Tapi karena para detektif mendapatkan rekaman itu dari kantor Gwangchul, mereka beranggapan kalau bisa aja Gwangchul yang menyuruh Sojong melakukan eutanasia. Padahal kemarin malam, saat Sojong mendatangi Gwangchul, Sojonglah yang membawa video rekaman tersebut ke kantor Gwangchul. Dan setelah Jihun menghabisi Gwangchul, Jihun yang menaruh video rekaman itu di salah satu laci di kantor Gwangchul. Yang berarti Jihun ingin melindungi Sojong. Detektif Bu lalu menginterogasi Daehyun. Daehyun mengatakan kalau semua ini adalah salahnya. Intinya Sojong nggak salah apapun. Tentu saja detektif Bu gemes dengan pengakuan Daehyun. Malam itu, Jihun mendatangi Sojong. Dia mengatakan kalau Daehyun sepertinya berniat untuk menanggung semua kesalahan ini sendirian. Mendengar itu, Sojong jadi khawatir. Dia nggak mau Daehyun melakukan hal tersebut. Sojong bertekad untuk bersaksi di kantor polisi besok. Tapi Jihun mengatakan agar Sojong jangan gegabah menghadapi situasi ini. Apalagi Sojong kan ada 3 anak juga yang harus diurus. Akhirnya, setelah semua drama ini, Daehyun ditetapkan sebagai pelaku dari Bafron tersebut, dan Sojong tidak dibebankan kesalahan apapun. Kemudian Sojong menjenguk Myung. Myung mengatakan kalau sekarang dia sangat menghargai hidupnya. Meskipun dirinya harus kehilangan suaminya, tapi Myung bertekad untuk tetap hidup, menganggap setiap hari adalah hadiah dari suaminya. Setelah itu, Sojong mendatangi Pak Soryang, yang menanyakan apakah Sojong sudah selesai sekarang. Sojong mengatakan kalau dia juga bingung dengan apa yang telah dia lakukan. Sebenarnya benar atau salah? Ya, sekarang sepertinya sulit untuk menjawab pertanyaan Sojong ini. Di hari lainnya, Sojong mengantar Songyi ke panti asuhan, karena Pak Soryang sudah menemukan panti asuhan yang cocok bagi Songyi. Meskipun begitu, Sojong berjanji untuk sering mengunjungi Songyi. Malam itu, Jihun menemui anggota Dewan Baek, memberikannya video rekaman pernyataan dari putranya yang telah dieutanasia. Di video itu, sang putra mengatakan kalau dirinya yang memilih untuk dieutanasia. Dia bahkan merasa puas dan bahagia akan pilihannya itu. Putra anggota Baek bahkan meminta agar ayahnya melepaskannya, menerima keputusan putranya itu dengan hati yang terbuka. Anggota Dewan Baek tidak kuasa menahan rasa harunya. Di hari lainnya, Ibu Umi mendatangi Jeon, memintanya untuk mencabut laporannya dari sekolah. Tapi Jeon memberitahu Ibu Umi kalau selama ini Umi minum pil diet, dan tampaknya itu hal yang berbahaya untuk kesehatan Umi. Sementara itu, Yena mengunjungi Daehyun. Dia memberitahu Daehyun kalau sekarang Sojong serta Yena bekerja di rumah sakit sosial Pak Soryang. Yena juga memberikan surat dari Sojong untuk Daehyun. Itu karena Daehyun selalu menolak kunjungan Sojong. Maka karena itu Sojong meminta Yena memberikan surat dari Sojong untuk Daehyun. Sedangkan Ibu Umi, dia mengkonfrontasi putrinya yang sedang menggila mencari pil dietnya. Karena Ibu Umi telah membuang semua pil itu. Ibu Umi mengatakan kalau pil itu bukanlah pil diet ataupun penambah konsentrasi. Pil itu adalah obat terlarang. Ibu Umi bertanya kepada putrinya, dari mana dia mendapatkan pil tersebut. Ternyata, Umi mendapatkan pil itu dari salah satu tetangganya. Dan ternyata tetangga Umi itu adalah saudari Gwangchul dong. Tapi Umi tidak menceritakan lebih detail kepada ibunya tentang dari mana obat tersebut dia dapatkan. Ibu Umi tentu sangat mengkhawatirkan putrinya itu, dan memintanya untuk pindah ke luar negeri aja. Malam itu, Daehyun membaca surat dari Sojong. Surat itu menceritakan bagaimana Sojong menjalani kesehariannya yang baru, di mana Sojong memahami apa itu keinginan untuk hidup. Sedangkan Jihun, dia mendatangi kantor Gwangchul. Dia memeriksa rak yang ada di ruangan itu, dan menemukan sebuah tempat persembunyian yang penuh dengan senjata. Jihun juga melihat ada foto Sojong yang hanya memakai pakaian dalam. Kita lalu dibawa ke 3 tahun kemudian. Di kantor polisi, kapten baru tim Jihun memperlihatkan 2 tersangka suami istri. Si istri bernama Hyerin yang adalah saudari Gwangchul, dan suami Hyerin bernama Myung-sok beserta putri mereka telah kembali ke Korea. 3 tahun lalu ketika Gwangchul meninggal, Hyerin menjual semua asetnya, pergi dari Korea seolah-olah melarikan diri. Menurut laporan, Hyerin serta Myung-sok diduga terlibat dalam kasus Bafron. Bahkan Myung-sok terus mengedarkan obat terlarang secara domestik setelah pindah ke luar negeri. Sekarang mereka bertiga sepertinya berencana untuk menetap lagi di Korea, yang berarti mereka akan memulai berbisnis lagi. Karena itulah tim penyelidikan khusus telah dibentuk kembali. Sedangkan Daehyun, dia akhirnya sudah bebas dari penjara. Yena menjemputnya dan memeluknya, memberikannya tahu lalu mengajaknya pergi menemui Sojong. Sementara itu, Jihun serta timnya mendatangi sebuah TKP, di mana ada seorang pasien terminal yang telah meninggal di sebuah atap. Di dekat pasien itu, ada brosur rumah sakit sosial tempat Sojong bekerja. Jihun pun segera mencurigai Sojong. Di rumah sakit sosial, Hyerin mendatangi ruang praktek Sojong. Dia memperkenalkan dirinya sebagai saudari Gwangchul. Hyerin menyalahkan Sojong atas kematian Gwangchul, tapi Sojong terus mengelak, mengatakan dirinya nggak tahu apapun tentang yang Hyerin katakan. Hyerin meminta agar Sojong bekerja sama melakukan eutanasia dengan Hyerin, tapi Sojong langsung menolak tawaran Hyerin. Dengan tersenyum, Hyerin meminta Sojong menantikan apa yang akan terjadi ke depannya. Setelah itu, kita melihat kedatangan Daehyun dan Yena di rumah sakit sosial.
Pastor Yang serta semua dokter menyambut kehadiran Daehyun dengan gembira. Daehyun pun terkejut melihat betapa Songyi dan kedua keponakan Sojong sekarang telah tumbuh besar. Sementara para dokter kembali bekerja, Daehyun pergi makan siang bersama ketiga anak-anak. Sojong kemudian mengunjungi seorang pasien wanita tua bernama Kim Sunju. Sunju memiliki seorang putri yang sudah dewasa bernama Yonggen. Sunju menjelaskan ke Sojong kalau putrinya selalu merasa bersalah telah membawa Sunju ke rumah sakit sosial. Itu karena mereka tidak mampu membayar biaya pengobatan di rumah sakit biasa. Pada saat yang sama, rumah sakit sosial mengadakan acara untuk berterima kasih kepada para sponsornya. Salah satunya adalah Ji-hoon. Ji-hoon lalu memberitahu Sojong tentang kematian pria tua terminal kemarin itu. Meskipun laporan otopsinya bersih, ia memperingatkan Sojong untuk menjauhi kematian yang mencurigakan. Ketika itu, Yonggen mendatangi Sojong untuk memberitahunya bahwa kondisi ibunya semakin memburuk. Ji-hoon yang melihat Yonggen segera mengenalinya. Ternyata keluarga Sunju itu pernah membantu Ji-hoon semasa kecil. Tapi kala itu, Sunju nggak sanggup lagi merawat Ji-hoon. Karena masalah biaya kan, sebab itulah Sunju mengirim Ji-hoon ke panti asuhan. Keesokan harinya, Hyerim tiba-tiba meminta salah satu anak buahnya untuk membawakannya bafron. Tapi tanpa sepengetahuan suami Hyerim. Di rumah sakit, Daehyun melihat Sunju kesakitan dan menawarkan bantuannya. Daehyun mengajak Sunju untuk berjalan-jalan di taman. Tentu saja, Sunju menerima tawaran Daehyun. Namun saat Yonggun tiba ke rumah sakit, ia mengetahui bahwa ibunya sedang berjalan-jalan bersama Daehyun. Yonggun lalu melihat di internet tentang perbuatan Daehyun di masa lalu, dan tampak khawatir. Sekembalinya mereka dari jalan-jalan, Yonggun meminta ibunya untuk tidak pergi bersama Daehyun lagi, sembari menceritakan kisah Daehyun kepada Sunju. Malam itu, Yonggun berencana memindahkan ibunya ke rumah sakit lain. Meskipun Sunju menolak ide putrinya itu, Yonggun tetap memaksa ibunya untuk pindah. Dia ingin ibunya dirawat dengan fasilitas lebih baik. Kemudian, Ji-hoon menemani Yonggun pulang ke rumahnya untuk sekalian membantu Yonggun mengemas beberapa barang. Yonggun lalu menceritakan bagaimana kematian ayahnya telah menyebabkan mereka mengalami kesulitan keuangan. Keesokan paginya, Sunju memberitahu Sojong bahwa ia tidak ingin kembali ke rumah sakit lain. Karena Sunju udah lelah menerima perawatan yang sangat menyakitkan. Sunju ingin bisa memilih jalan hidupnya sendiri untuk terakhir kalinya. Malam harinya, Yonggun menelepon Ji-hoon yang memberitahu bahwa Sunju telah menghilang dari rumah sakit. Namun dengan bantuan tim Ji-hoon, Ji-hoon akhirnya dapat menemukan Sunju. Dia sedang duduk sendirian di halte bus. Ji-hoon pun segera membawa Sunju kembali ke rumah sakit. Di rumah sakit, Sunju mengaku kepada Yonggun bahwa dia menemukan tali pada koper putrinya. Ia bertanya kepada Yonggun apakah ia berencana bundir setelah Sunju meninggal, dan Yonggun pun mengakuinya, mengatakan ia tak bisa hidup tanpa ibunya. Sunju kemudian menjelaskan betapa sakitnya dia. Alih-alih berobat, Sunju hanya ingin melihat wajah putrinya lalu meninggal. Setelah mengetahui betapa ibunya sangat menderita dengan penyakit ini, Yonggun akhirnya memutuskan untuk membiarkan ibunya tinggal di rumah sakit sosial, alias nggak jadi pindah rumah sakit. Yonggun bahkan meminta maaf kepada Daehyun karena telah menjudge-nya dengan masa lalunya. Selama beberapa hari berikutnya, ibu anak itu mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, dan Yonggun bahkan memanggil teman-teman lama Sunju. Namun, penyakit Sunju terus bertambah parah, dan Sojong segera menyadari bahwa sekarang Sunju sudah mulai sering lupa. Suatu hari saat sedang menyeberang jalan, Yonggun terpisah dari ibunya. Sunju hanya bisa terpaku di jalan, dan dia hampir tertabrak mobil. Setelah kejadian ini, Sojong melakukan pemeriksaan kepada Sunju, dan memberitahu Yonggun kalau Sunju mengalami demensia. Lalu di hari lainnya, ketika Ji-hoon sedang menjenguk Sunju, Sunju tiba-tiba meminta Ji-hoon untuk mengutanasia dirinya. Permintaan Sunju ini didengar oleh Yonggun, Sojong, serta Daehyun, yang membuat mereka semua terkejut. Kemudian, Sojong dan Ji-hoon berbicara berdua. Sojong meyakinkan Ji-hoon bahwa Sojong tidak akan melakukan euthanasia kepada Sunju. Malam itu, Daehyun mengatakan bahwa Sunju dan putrinya telah menderita hampir sepanjang hidup mereka. Lalu sekarang, setidaknya Sunju harus mendapatkan apa yang dia inginkan di akhir hayatnya. Daehyun mengungkapkan bahwa ia berubah pikiran saat di penjara. Ia sekarang percaya bahwa di dunia ini memang ada pasien yang membutuhkan euthanasia. Sojong mengatakan bahwa mereka tidak bisa mengandalkan Sunju untuk membuat keputusan yang tepat saat ini, dan dengan tegas menolak melakukan euthanasia. Namun keesokan harinya, Sojong segera menerima permintaan yang sama dari Yonggun. Dia tidak ingin melihat Sunju kesakitan lagi. Lalu setelah itu, Sojong kembali mendapat kunjungan kejutan. Kali ini dari Hyerim. Ia mengaku telah mencoba menggunakan bafron untuk klien, tapi rasio dosisnya ternyata melebihi dari yang seharusnya. Hal ini membuat kematian dari si klien jadi menyakitkan. Tapi Hyerim meyakinkan Sojong bahwa ia tidak mengujinya pada manusia. Sojong pun menyuruh Hyerim pergi. Sebelum pergi, Hyerim tetap membujuk Sojong agar bekerja bersamanya dan meninggalkan sebotol bafron untuk Sojong. Malam itu, dalam kondisi pikun, Sunju kembali meninggalkan rumah sakit. Ia hampir tertabrak mobil. Untung aja Yonggun datang dan menyelamatkan Sunju. Tapi jadinya Yonggun yang malahan tertabrak.
Namun sayangnya, Hyunggun meninggal dunia akibat tabrakan tersebut. Kejadian ini pun diketahui oleh Sojong serta Ji-hoon, karena mereka berdua yang membawa Sunju dan Hyunggun ke rumah sakit terdekat. Ketika Sunju terbangun, ia menanyakan tentang Hyunggun kepada Sojong. Tapi setelah melihat wajah Sojong, Sunju segera menyadari apa yang terjadi dan merasa kesedihan yang mendalam. Sunju memohon dengan putus asa agar dirinya mati aja, supaya dia bisa bertemu dengan putrinya lagi. Kemudian, Sojong dan Ji-hoon kembali berbicara berdua. Ji-hoon mengatakan kalau sebelumnya Hyunggun pernah meminta Ji-hoon untuk melakukan eutanasia kepada ibunya. Sekarang, setelah semua drama ini, Ji-hoon mengaku nggak tahu lagi apa yang seharusnya diperbuat. Ji-hoon hanya ingin Sunju merasa tenang. Di tempat lain, Hye-rim mendekati Dae-hyun. Dia memperkenalkan dirinya sebagai saudari Gwangchul dan mengajak Dae-hyun bekerja sama. Hye-rim bahkan meminta Dae-hyun untuk membantu Hye-rim menghabisi suaminya yang masih sehat walafiat. Kembali ke rumah sakit, kini Sojong mulai serius mempertimbangkan untuk melakukan eutanasia kepada Sunju. Kemudian setelah beberapa waktu, Ji-hoon kembali menjenguk Sunju. Namun dia mendapati Sojong berdiri di samping tempat tidur Sunju. Kita nggak tahu nih Sunju sudah meninggoy apa belum. Tapi Sojong menangis dan dia meminta bantuan Ji-hoon. Drama ini berakhir di sini, sahabat nonton. Memang bukan drama yang seru gimana sih ya, apalagi akhir episode malahan tidak terasa seperti sebuah ending. Tapi nonton drama ini mengingatkan teman nonton kamu kalau hidup memang tragis. Semua orang punya jalan hidup dan keputusannya sendiri-sendiri, yang nggak kita bisa judge begitu aja. Terima kasih udah nonton bareng teman nonton kamu, dan sampai jumpa di drama lainnya ya, sahabat nonton.